Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihafal di zaman para sahabat Nabi, kemudian juga dihafal pada zaman setelah sahabat Nabi, yaitu zaman tabi'in dan seterusnya. Penulisan kitab hadis itu mulai muncul pada abad kedua. Jadi awal abad kedua Hijriah itu mulai ada penulisan kitab hadis. Nah, dari awal abad kedua Hijriah itu nanti kita akan menemukan banyak sekali model penulisan kitab hadis, di mana setiap model memuat karakteristik yang khas dari setiap penulisan. Nah, ini perlu kita ketahui agar ketika kita melakukan penelitian di dalam hadis, baik penelitian matan maupun penelitian sanad dengan takhrij hadis, kita dapat dengan cepat menemukan hadis itu ada di kitab dengan model penulisan yang seperti apa. Baik, yang pertama kita akan membahas macam-macam model penulisan kitab hadis. Di sini sebenarnya ada banyak, tetapi hanya saya akan bawakan sekitar 10 saja model penulisan kitab hadis yang akan banyak kita temui di dalam perjalanan kita melakukan penelitian hadis. Yang pertama ada Al-Muwatta. Ini tulisannya semua pakai bahasa Arab ya. Saya tuliskan Arabnya dengan bahasa Indonesia. Tapi nanti setiap penjelasan per poinnya saya akan berusaha untuk menyederhanakan bahasa ini sehingga kita dapat memahaminya dengan mudah. Yang pertama Al-Muwatta. Yang kedua kita punya model penulisan Al-Musnad. Yang ketiga ada Al-Juz'u. Juz'u itu bagian ya. Jadi nanti model penulisan dengan bagian-bagian. Nanti kita lihat seperti apa. Kemudian yang keempat ada As-Sahih. Sahih berarti yang benar-benar saja, yang sahih-sahih saja. Kemudian yang kelima ada Al-Jami', yang keenam ada As-Sunan, yang ketujuh Al-Mustadrak, yang kedelapan ada Al-Mustakhraj, kesembilan ada Al-Majmu'ah, kesepuluh ada Asy-Syarh. Baik. Kita akan masuk ke poin yang pertama dulu. Di sini ada Al-Muwatta. Ini yang pertama. Nah, kita lihat yang pertama, ini ada Al-Muwatta. Nah, Muwatta itu secara bahasa artinya yang dipermudah. Jadi dari wazan mufa'alun, artinya yang dipermudah. Wata'a yu'atti'u. Nah, ini mungkin juga sebagai doa dari penulis kitab model ini supaya kitab ini mudah untuk dipahami. Nah, Al-Muwatta ini memiliki karakteristik, setidaknya di sini ada dua karakteristik. Artinya, kenapa kita namakan karakteristik? Karena nanti orang yang mau menulis kitab dengan model ini tidak harus saklek ikut dua karakteristik ini. Bisa jadi nanti ada bentuk-bentuk lain yang dimasukkan, tidak harus dua karakteristik ini gitu. Tetapi yang dominan di dalam kitab ini paling tidak ada dua karakteristik yang membedakan model penulisan kitab Al-Muwatta dengan kitab yang lainnya nanti. Baik, yang pertama, karakteristik model Muwatta ini adalah penataan bab. Jadi bab yang ditata di dalam kitab ini disusun berdasarkan, diurutkan berdasarkan bab yang ada di dalam disiplin ilmu fikih. Jadi kalau kita menulis buku, kemudian melihat kitab fikih di sana, kita duplikasi ya bab-babnya, maka akan terjadi apa? Bab pertama nanti bukan bab tauhid gitu. Bab pertama bukan bab iman kepada Allah. Bab kedua bukan bab iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat misalkan. Tidak seperti itu. Nah, bab-bab sesuai urutan ilmu fikih ini tentu nanti berkaitan dengan disiplin ilmu fikih. Misalkan bab 1 tentang toharoh, bab 2 tentang sholat misalkan, bab selanjutnya misalkan tentang siam atau puasa. Nah, urutannya yang dipakai di dalam kitab ini adalah tabwibul fikih, jadi pembaban berupa bab-bab fikih. Nah, ini karakteristik yang pertama. Kemudian juga yang kedua, di dalam Al-Muwatta ini hadis-hadis yang ditulis berupa hadis marfu, hadis mauquf,
atau hadis maktu. Nah, itu ya. Ini kalau kita pernah belajar mustalahul hadis, kita sudah paham ini apa itu hadis marfu, apa itu hadis mauquf, apa itu hadis maktu. Dan ketiga hadis ini tidak ada kaitannya dengan sahih ataupun dhaif. Karena hadis marfu, mauquf dan maktu ini berkaitan dengan penyandaran gitu ya. Hadis marfu itu hadis atau perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada Nabi. Artinya itu perkataan Nabi gitu. Bukan siapa-siapa tapi punyanya Nabi. Asalnya dari Nabi. Nah, hadis mauquf itu nanti kita kenal juga dengan namanya asar sahabat. Asar itu bukan sholat asar ya. Asar itu maksudnya khobar atau informasi dari sahabat. Jadi penyandaran perkataan perbuatannya itu kepada sahabat Nabi, bukan kepada Nabi. Kemudian ada hadis maktu. Nah, ini yang kita kenal juga dengan asar tabi'in. Nah, asar tabi'in ini berarti penyandarannya tidak kepada Nabi, tidak kepada sahabat, tetapi kepada tabi'in. Nah, di dalam kitab Muwatta ini termuat tiga paling tidak model hadis yang masuk di dalamnya gitu. Ada hadis marfu, ada mauquf, ada maktu. Kalau di dalam Sahih Bukhari itu kan semuanya marfu semua. Di dalam Sahih Muslim itu semuanya marfu semua. Jadi semuanya perkataan, perbuatan, sifat ya kan yang dilakukan itu yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi khusus di Al-Muwatta ini nanti kita akan menemukan perkataan misalkan yang tidak disandarkan kepada Nabi tetapi kepada sahabat Nabi atau bahkan tabi'in gitu. Nah, kemudian nanti dari inilah para ulama akan ada perbedaan pendapat nanti. Sebenarnya Muwatta ini masuknya ke kitab hadis apa ke kitab fikih gitu loh. Karena babnya juga bab fikih gitu kan. Tetapi yang di dalam dibahas hadis gitu. Nah, yang hadisnya diangkat juga tidak hadis Nabi saja tetapi ada fatwa-fatwa sahabat, bahkan nanti ada komentar langsung ya dari pengarang kitab ini, misalkan Al-Muwatta Imam Malik bin Anas, nanti Imam Malik juga beberapa bab mengomentari langsung kitab itu. Jadi ada komentar dari Imam Malik langsung gitu. Tidak hanya memuat hadis-hadis Nabi saja. Contoh kitab model ini apa sih? Yang pertama ini saya contohkan beberapa. Ada yang paling terkenal itu Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas itu, wafat 179 Hijriah. Ini yang paling terkenal ya. Nah, ini kitabnya ini yang saya cuplikan itu. Kemudian Muwatta juga ada karyanya Imam Muhammad bin Abdurrahman. Ada juga Muwatta karya Imam Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Marwazi, dan ini juga terkenal sekali kitabnya Al-Marwazi ini. Nah, yang paling kelas yang paling sering dirujuk ya, yang paling terlintas ketika disebutkan Al-Muwatta itu biasanya Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas. Baik, saya akan tunjukkan. Baik, ini saya tunjukkan kitab Al-Muwatta melalui aplikasi Maktabah Syamilah ya, biar kita ngerti bagaimana bentuk penataan bab di dalam kitab Muwatta ini. Bagi teman-teman yang sudah punya Maktabah Syamilah bisa langsung dibuka softwarenya. Kalau belum punya ya segera diinstal karena ini mesin atau aplikasi yang cukup membantu kita di dalam penelitian hadis masa kini ya itu ya. Kalau pakai kitab oke-oke aja, tapi kalau pakai ini bisa lebih mempersingkat waktu. Nah, kita cari kitabnya di sini Al-Muwatta, kita ketik di sini ya, Muwatta gitu saja. Muwatta. Oke, gini. Iya. Nah, kita cari, ini kan banyak sekali nih, ada Muwatta, ada syarah Muwatta Malik, ada syarah macam-macam, banyak sekali. Nah, kita coba akan cari Muwatta'nya Malik, Muwatta Malik gitu. Nah, ini kita ketemu beberapa kitab Muwatta. Ada Muwatta Malik, riwayatnya A'dhami, ada Muwatta Malik, riwayatnya Abdul Baqi, ada Muwatta Malik, riwayatnya Abi Mus'ab Az-Zuhri, ada Muwatta Malik, riwayat Muhammad bin Hasan Al-Hasan Asy-Syaibani. Kenapa kok Muwatta'nya banyak? Karena kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik ini diriwayatkan oleh banyak orang. Jadi satu kitab diriwayatkan oleh banyak jalur, paling tidak ada 4 ini yang kita temukan di Maktabah Syamilah. Baik, kita akan coba pilih satu saja, yang ini yang paling atas saja biar gampang. Muwatta Malik punyanya A'dhami, ini kita klik di sini. Nah, ini keterangan kitabnya, kemudian kita lihat di babnya yang kuning-kuning di folder ini.
Nah, yang folder kuning-kuning ini namanya bab. Bab yang termaktub di dalam kitab Muwatta tersebut. Kalau kita lihat ya, ini ada muqaddimah, kemudian di bawahnya buku tus sholat, kitabus sholat, ya kan. Kemudian ada seterusnya, terus kitabul janais, kitabuz zakah, sampai bawah nanti ada kitabul ilmi. Meskipun ada beberapa tambahan bab ya, ada dakwatul mazlum, asmaun nabi, ini berkaitan dengan hal-hal selain fikih sebenarnya, tetapi untuk penambahan saja. Nah, mayoritas babnya itu menggunakan susunan bab dalam ilmu fikih, disiplin fikih. Tapi sekali lagi ini kitab hadis, meskipun nanti ada juga yang berpendapat ini kitab fikih karena yang dipakai pengurutan babnya adalah bab fikih. Baik, kita buka misalkan satu folder yang nomor 2 ini, setelah muqaddimah ada wuqutus sholat, waktu sholat. Ini ada waktul jumu'ah, misalkan ada Jami al-Wuqud dan seterusnya sampai bawah. Ini berbicara tentang waktu sholat dan hal-hal yang terkait dengan sholat. Ini ada. Coba kita buka yang pertama, klik sini saja, kita lihat. Nah, tadi kita bahas ya bahwa Muwatta itu adalah hadis, ya kan, marfu yang disandarkan kepada Nabi, ada juga mauquf, ada juga maktu gitu. Coba kita lihat ini contoh, klik lagi hadis yang marfu, kita cari hadis yang marfu ya. Nah, ini. Nah, misalkan ini yang nomor 2 ini. Malik ya, dari Malik. An Ibni Syihab, dari Ibnu Syihab, an Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Nah, ini sudah sahabat Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini kan berarti yang berkata siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man adraka raq'atan minas sholati faqad adraka sholata. Siapa yang dapat satu rakaat di dalam sholat, maka dia mendapatkan sholat itu. Nah, ini nanti penjelasannya ada lagi. Di bawahnya juga ada, ini tambahan saja, takhrijnya seperti apa, ini bisa kita lacak di sini. Nah, intinya ini kan berarti perkataan Nabi nih, kan qala Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kan. Nah, ini berarti hadisnya hadis marfu gitu. Coba kita tali ya, klik anak panah yang ke sini, kita akan cari juga hadis yang lain selain marfu. Misalkan. Nah, misal ini ya, dari Malik nih, Imam Malik yang menulis kitab ini. An-Nafi', dari Nafi'. Anna Abdullah bin Umar bin Khattab, bahwasanya Abdullah bin Umar bin Khattab karena yakulu berkata, idza fatat karrakaatu faqad fatat kasajdatu. Kalau engkau kehilangan ruku, maka engkau kehilangan sajdah, ya kan, waktu sujudmu juga gitu. Ini tentang apakah kita kalau ruku itu sudah dapat sholat satu rakaat atau belum. Ini nanti ada pembahasan fikihnya. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah ini, anak Abdullah bin Umar bin Khattab kana yakul. Abdullah bin Umar bin Khattab itu siapa? Anaknya Umar bin Khattab. Berarti beliau ini masuk generasinya sahabat Nabi, ya kan? Yakul berkata, ini kan bukan Rasul yang yakul, yang qala, yang bersabda, tetapi Abdullah bin Umar. Maka model seperti ini disebut hadis apa tadi? Mauquf ya, hadis mauquf artinya perkataan yang disandarkan kepada sahabat Nabi. Ini ada di dalam kitab Muwatta. Jadi tidak hanya sabda Nabi saja, tetapi perkataan sahabat juga. Coba kita geser lagi, kita cari yang tabiin sekarang. Klik sini saja. Misalkan apa ya? Nah, ini klik lagi, kita cari terus. Misalkan lagi. Nah, ini ada nih nomor 29, Jami'ul Wuqud ya, di 29. Nah, Malik ya segala macam, kan sudah. Ini coba yang di bawah, qala Malikun berkata Malik, siapa? Pengarang kitab ini, penulis kitab ini. Yaqulu likulli syai'in wafa'un wa tatfifun. Nah, ini adalah komentar dari penulis hadis ini, yaitu Imam Malik bin Anas. Nah, ini kan berarti kan nanti ada ulama yang memasukkan ini dalam kitab fikih karena ada komentar penulisnya segala. Nah, gitu ya. Jadi intinya di dalam kitab ini tidak hanya hadis yang tersandar kepada Nabi, tetapi juga ada
hadis yang tersandar kepada tabi'in, kepada sahabat, kepada tabi'in, dan nanti ada komentar dari penulis kitab ini. Baik, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.